sosiolog atau orang yang belajar sosiologi akan merenung, kenapa ya kok musik tidak bisa dilepaskan dari denyut masyarakat, ya? Kenapa begitu ya? Padahal musik itu kan hal-hal yang mungkin sepintas remeh-temeh ya, tetapi ada dalam sejarah kehidupan manusia sejak zaman Majapahit sampai sekarang ya. Sabar, sabar, sabar dan tunggu, itu jawaban yang aku terima. Ternyata kita harus ke jalan, robohkan setan yang berdiri mengangkang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Rahmat Kristiono ya, di channel ya sama Rahmat Kristiono. Dalam rubrik sosiologi endeng-endengan, sosiologi berkontribusi dan sosiologi amal soleh. Bagaimana kabar Anda hari ini? Baik-baik bukan? Tidak ada ya persoalan yang tidak bisa diselesaikan. Anda masih bahagia, masih sehat, masih ceria. Saya yakin itu ya, Anda selalu dalam rahmat dan lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, para pemirsa, hari ini saya akan berdiskusi kepada Anda terkait dengan musik ya, musik dalam kehidupan di sekitar kita. Anda sudah tidak asing kan dengan musik ya? Sejak kecil sampai sekarang itu mesti kita berinteraksi dengan musik. Musik adalah fenomena sosial yang dikaji oleh para sosiolog. Ada 3 hal yang ingin saya ceritakan pada Anda sebagai awal ya, men-trigger Anda untuk berdiskusi. Kita mendengarkan musik, ternyata musik itu macam-macam isinya ya. Yang pertama itu mengabarkan peristiwa tertentu. Oke, yang paling enteng-entengan ya, Anda tahu kan lagu Kereta Malam yang ditulis tahun 1970 sama Rhoma Irama ya. Yang menyanyikan itu siapa itu? Elvi Sukaesih ya. Dia katakan begini, pernah sekali aku pergi dari Jakarta ke Surabaya untuk menengok nenek di sana mengendarai kereta malam. Wah, maaf ya suaraku rapi, nggak terlalu bagus. Oh, kalau dengar musik itu rasanya ya naik kereta itu keren begitu ya, asik begitu, enak gitu ya naik kereta ya. Ini bagi para pemirsa yang tidak terbiasa naik kereta, lagunya Elvi Sukaesih ini memprovokasi kita. Wah, enak naik kereta ya, jangan milih bis ya, jangan milih kendaraan pribadi, naik kereta. Inilah pesan dari musik Kereta Malam ya. Kemudian mungkin Anda yang lahir tahun berapa? 70-an ya, Bapak Anda mungkin, atau mungkin Anda sendiri tahun 1990 itu ada lagu itu yang dinyanyikan oleh Sandra dan Muhsin Alatas ya. Judulnya Kebinaria. Oh, pernah dengar kan? Coba cari di YouTube itu ada itu, Kebinaria ya. Jadi ini lagunya duet antara Sandra sama Muhsin Alatas. Jadi gini lagunya ya, mohon maaf ya sekali lagi kalau suara saya nggak seperti Iwan Fals begitu. Kemanakah sayang tujuan kita pergi bergembira malam ini, bergembira malam ini. Wah, kamu yang belum pernah ke Binaria, bayangin yang dinyanyikan sama pasangan suami istri ini ya, Titi Sandora sama Muhsin Alatas itu kerennya minta ampun itu. Bahkan di acara televisi Titi Sandora itu protes, wong sudah mempromosikan Binaria kok gak dapat honor begitu. Karena apa? Berkat lagu ini kita bisa membayangkan alangkah indahnya kita berwisata di lokasi Binaria. Jadi musik itu mengabarkan peristiwa-peristiwa tertentu. Selain mengabarkan peristiwa tertentu, musik juga bisa membakar semangat perjuangan. Nah gitu. Sunan Kalijogo, ayo pernah kan menciptakan lagu ya, Lir Ilir, Jubrak-jubrak suweng, itu kan untuk kepentingan dakwah, merubah perilaku manusia menjadi baik. Kemudian saya pernah itu ikut sebuah demonstrasi mengkritik kebijakan kepala daerah tahun 2016 ya.
Nah, saya nggak tahu tiba-tiba para demonstran yang rata-rata petani itu membawa sound system besar, kemudian menyalakan ya, menyetel sebuah lagu, judulnya Bongkar 1989 yang dinyanyikan oleh Iwan Fals. Jadi ketika demonstrasi capek, hujan rintik-rintik, nunggu wali kota keluar nggak keluar-keluar, bisa mengalangi jegide kayak gitu ya. Tiba-tiba terdengar suara musik gitu, begini-gini loh. Sabar, sabar, sabar dan tunggu, itu jawaban yang aku terima. Ternyata kita harus ke jalan, robohkan setan yang berdiri mengangkang. Waduh, semangatnya minta ampun para demonstran itu. Padahal sebelumnya, malamnya itu kita konsolidasi sampai pagi, menikmati pedes gitu ya. Tapi dengar lagunya bukan Bento tadi, Bongkar oleh Iwan Fals. Wah, semangat. Inilah musik ternyata bisa mewarnai perjuangan kita untuk mencapai tujuan tertentu. Dan menarik lagi juga pengalaman pribadi saya waktu kecil ya, waktu SD seperti kamu juga, seperti Anda semuanya, itu sering bertengkar ya sama kakak saya itu. Mohon maaf ya kakak saya, orangnya agak cerewet begitu. Kalau dia ceramah itu, kuping saya itu tidak kuat. Akhirnya apa? Dia ngomong, saya nyetel tape recorder. Saya ingat waktu itu lomba atau festival musik rock ya. Dia ngomong terus, tape recorder saya nyalain keras begitu. Akhirnya tabrakan dengan omelan dia dan efektif ya. Kakak saya langsung berhenti menceramai saya. Itulah fungsi musik ya. Fungsi musik sebagai alat perlawanan. Itu kalau dalam teori sosiologi namanya gerakan sosial. Meskipun kecil-kecilan tadi. Juga dulu tahun 1998 ya, ketika reformasi juga begitu, mahasiswa itu euforia, dikit-dikit demonstrasi terus begitu. Nah suatu hari dia demonstrasi di kantor pemerintah ya, kantor pemerintah. Nah pemerintah itu kan udah males mendengar mahasiswa orasi ya. Apa yang dilakukan oleh pemerintah di situ? Menarik itu. Keluarkan sound system besar ya, kemudian di setel keras-keras begitu, sehingga yang demonstrasi nggak bisa ngobrol satu dengan yang lain. Dan menariknya lagunya siapa? Ikke Nurjana itu, lagu dangdut, judulnya Terlena. Jadi orasinya tabrakan dengan lagunya Ikke Nurjana itu. Jangankan orasi, ngobrol sendiri aja nggak bisa karena pusing ya mendengar lagu sound system dari yang dikeluarkan oleh kantor pemerintah itu. Dan akhirnya apa? Mahasiswa itu tunggang langgang ya. Memang ada sebagian yang tidak bisa menahan diri. Untuk apa? Untuk bergoyang. Jadi di sini musik sebenarnya bisa untuk melakukan perjuangan atau membuat orang jadi tidak berpikir kritis. Nah sekali lagi ingin saya katakan pada Anda bahwa musik adalah fenomena sosial yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan sosial kita. Musik embedded, melekat dalam kehidupan masyarakat. Nah, sebagai seorang sosiolog atau orang yang belajar sosiologi akan merenung, kenapa ya kok musik tidak bisa dilepaskan dari hidup masyarakat? Ya. Kenapa begitu ya? Padahal musik itu kan hal-hal yang mungkin sepintas remeh-temeh ya, tetapi ada dalam sejarah kehidupan manusia sejak zaman Majapahit sampai sekarang ya. Nah kenapa? Oke, hari ini saya akan menjelaskan itu dengan menggunakan perspektif sosiologi tentang musik. Yakin ya kamu sosiologi bisa menjawab kan? Gak yakin Pak, sosiologi kan cuma mengajari cerita mengenai kemiskinan, ngawur awakmu ya. Sosiologi kan hanya bicara mengenai masalah sosial Pak. Sosiologi hanya bicara mengenai gelandangan Pak. Sosiologi hanya mempelajari dampak sosial Pak. Udah diam-diam aja. Kamu nggak terlalu paham apa itu sosiologi. So gara-gara berpikir begitu langsung, gini Pak, pertanyaan saya adalah masalah sosial apa yang disebabkan oleh musik? Dampak sosial apa yang dihasilkan oleh musik? Oh itu jadinya sosiologi levelnya basis atau dasar ya. Nah hari ini saya akan menjelaskan kepada Anda berbagai macam perspektif sosiologi tentang musik yang saya ambilkan dari The Routledge Reader on the Sociology of Music karangan Shepard dan Devine gitu ya. Nah ternyata kalau kita berbicara mengenai sosiologi musik ada 5 hal bahwa musik tidak lepas dari kehidupan sosial. Yang pertama musik sebagai alat untuk interaksi sosial. Yang kedua musik sebagai alat makna sosial ya. Yang ketiga musik sebagai identitas sosial. Yang keempat adalah
materialitas dan mediasi, dan yang terakhir adalah musik sebagai proses komersial dan industrial. Itu ada 5 mengenai perspektif musik yang akan saya bahas. Oke, siap? Oke. Nah, pertama, musik sebagai interaksi sosial. Nah, ternyata musik yang lahir di masyarakat tidak terlepas dari kerjasama banyak pihak, ya. Ada orang yang bertugas menciptakan musik, ada orang yang bertugas menyanyikan lagu dengan diiringi musik itu, ya. Dan ada juga kelompok yang menjadi pendengar dari musik. Ini interaksi dari lebih dari satu orang. Ini fungsi diciptakan seperti itu. Jadi musik adalah fenomena sosiologis karena tidak mungkin orang hanya bekerja sendirian. Ini ada interaksi, begitu ya. Contohnya yang paling gampang adalah Didi Kempot, ya. Pak Didi Kempot itu pernah dikritik sama bapaknya, ya. Apa artinya kamu menciptakan banyak lagu, tapi tidak ada satu lagu pun yang menceritakan tentang saya, begitu. Akhirnya Didi Kempot menciptakan lagu yang berjudul Bapak. Ini ada interaksi antara Didi Kempot dengan ayahnya itu. Kemudian Yogyakarta, lagunya Kaila Project itu, ya. Ternyata Katon Bagaskara itu memberi nama Yogyakarta itu detik-detik terakhir. Yang dia bayangkan adalah kota-kota besar di dunia. Karena Katon Bagaskara sering bepergian ke luar negeri. Tapi ternyata detik terakhir ibunya bilang, "Le, kasih nama aja Yogyakarta," begitu. Ini luar biasa interaksi antara anak dengan ibunya, ya. Dari lagunya ini kelihatan bahwa Katon Bagaskara ini orang yang sangat dekat dengan ibunya itu. Kemudian interaksi ternyata tidak hanya interaksi antar manusia. Dikatakan di dalam buku tersebut, Becker mengatakan co-constructed in process of cultural interaction. Ternyata musik adalah konstruksi bersama dari proses interaksi antar kebudayaan, begitu ya. Jadi tidak hanya interaksi sosial saja, tapi interaksi antar budaya. Anda lihat fenomena lagu Sobat Ambyar di Kempot gitu ya. Itu kan lagunya pakai bahasa Jawa. Tapi ada mahasiswa saya, bukan mahasiswa ya, alumni datang ke Malang tanyain, "Kamu ngapain ke Malang?" "Saya ingin melihat konser Didi Kempot," gitu. "Kamu kan orang Lombok." Tapi dia sangat menikmati lagunya Didi Kempot yang berbahasa Jawa itu. Ini yang disebut dengan interaksi antar budaya. Contohnya begitu ya. Jadi sekali lagi, poin pertama adalah musik sebagai interaksi sosial, ya. Yang kedua, poin kedua ini, perspektif yang kedua, musik sebagai makna sosial. Musik as social meaning, ya. Nah, ternyata struktur dan suara musik itu menentukan makna sosial, ya. Ini kalau Anda melihat sinetron Ikatan Cinta, ya. Atau sinetron Kembalinya Raden Kian Santang. Itu kan Anda akan melihat sendiri kalau pas suasananya sedih, ya, anaknya dikalahkan oleh musuh kemudian pingsan begitu, kan ada musik gitu. Musik yang mendayu-dayu. Musik yang seperti itu maknanya adalah sedih, begitu ya. Lain halnya ketika Prabu Siliwangi berhasil mengalahkan musuh, itu suaranya kan keras dengan alat musik tertentu, ya. Jadi dari musik itulah tercipta makna-makna sosial. Dan makna sosial yang dibuat oleh pencipta musik itu juga akan menentukan karakter musik, ya. Jadi dia ingin menceritakan sebuah kesedihan, maka yang muncul adalah lagu-lagu yang melankolis, begitu ya. Dia ingin menciptakan kebahagiaan, saya ingin membuat dunia ini menjadi terang benderang dan bahagia, maka dia ciptakan lagu-lagu yang bahagia. Jadi konstruksi makna sosial pencipta juga menciptakan karakter musik, ya. Nah, oleh karena itu sebaliknya juga ketika musik dilempar ke pasaran sampai ke pendengar, itu suara musik berimplikasi pada konstruksi makna gitu. Jangan-jangan makna yang menciptakan musik dengan yang mendengar tidak sama, tapi menurut saya itu sah-sah saja, ya. Anda melihat itu Kapan Kau Datang Kembali gitu ya, lagunya Kus Plus itu ya. Itu kan Anda akan memaknai itu sebuah percintaan, ya, sepasang sejoli yang sedang memadu kasih begitu. Tapi bisa jadi yang menciptakan itu religius, ya. Yang menciptakan itu religius. Jadi makna yang membuat lagu dengan yang mendengar lagu tidak sama. Ini yang saya katakan bahwa
musik berimplikasi pada konstruksi makna, baik maknanya yang menciptakan ataupun makna yang mendengarkan gitu ya. Kemudian makna ini juga bisa dikembangkan sehingga musik menjadi alat protes sosial begitu. Seperti tadi, makna lagu Bongkar adalah perlawanan. Maka ketika demonstrasi lagunya bongkar gitu ya. Jangan lagu Termiskin Sedunia begitu ya. Jangan lagu Tatu begitu kan nggak keren ya. Jadi maknanya dibangun oleh pendengarnya juga gitu. Kemudian musisi dan pendengar memiliki makna sosial tertentu ya, dan mereka tidak sama maknanya itu, tapi sah-sah saja. Jadi sekali lagi musik adalah makna sosial yang dikonstruksi baik oleh pencipta lagu maupun pendengar, begitu ya. Itu perspektif yang kedua. Nah, perspektif yang ketiga adalah musik sebagai identitas sosial. Nah, sosiologi concern bicara mengenai identitas. Ada identitas personal, ada identitas sosial, ada identitas kolektif. Nah, identitas sosial itu adalah identitas yang melekat pada sebuah kelompok tertentu. Kelompok-kelompok itu bisa karena etnis, bisa karena agama, bisa karena kesamaan hobi. Anak muda misalnya yaitu memiliki identitas yang sama daripada orang-orang tua. Anak ABG tidak sama dengan orang yang umur 40-an ya. Anda mungkin pernah mendengar kelompok musik lama ya, namanya Nasidaria ya. Nasidaria itu penyanyinya itu dari Semarang ya, perempuan-perempuan pakai jilbab gitu. Lagunya terkenal itu Suasana di Kota Santri gitu. Dan jilbab putih ya. Kemudian Anda kan tahu siapa yang menyukai lagu Nasidaria. Identitas kelompok keagamaan tertentu. Tidak mungkin preman-preman menyukai lagunya itu ya. Lagunya Rhoma Irama juga begitu. Itu kan punya identitas kelompok-kelompok tertentu ya. Siapa Kayla Project ya, kemudian Peter Pan, kemudian Noah dan lain-lain, itu punya identitas tertentu. Jadi kita bisa melihat kelompok tertentu dari identitasnya, dan identitas itu dilihat dari musik yang dia sukai. Coba nanti Anda baca sejarah. Dulu ada sebuah lagu terkenal namanya Genjer-Genjer ya, yang dipopulerkan oleh Lilis Suryani dan Bing Slamet ya. Kalau Anda lihat lagu Genjer-Genjer itu cerita mengenai orang yang nanam genjer di depan rumahnya itu. Tapi ketika perang melawan penjajah, itu lagu itu populer untuk mendeskripsikan orang kelas bawah yang melawan para penjajah atau kolonialisme itu. Dan lagu itu akhirnya dipakai oleh PKI ya sebagai lagu kebanggaan partai tersebut. Nah, ternyata setelah Pak Harto jadi presiden, lagu tersebut dilarang. Dilarang. Jadi lagu Genjer-Genjer itu menggambarkan identitas sosial tertentu, yaitu PKI, Partai Komunis Indonesia, yang dilarang. Jadi sekali lagi kita bisa melihat identitas sosial orang dari selera musiknya dia. Hip hop ya, rap ya, itu menunjukkan kelas bawah misalnya ya. Kemudian jazz, kelas menengah ke atas ya. Kemudian lagunya Bimbo, lagunya Rhoma Irama menunjukkan kelas religius dan menengah ke bawah. Nah, itu adalah identitas yang dibangun di masyarakat karena musik ya. Cuman saya tidak tahu nih lagu Sobat Ambiar kalanya lintas identitas ya. Itu nanti kita diskusikan di YouTube yang lain ya. Nah, dalam sosiologi ada tokoh yang bernama Pierre Bourdieu. Dia katakan bahwa kehidupan sosial ditandai oleh cultural capital atau modal budaya. Dan modal budaya itu dikuatkan salah satunya dengan instrumen musik ya. Jadi Anda menyukai musik yang merepresentasikan kelas menengah tertentu, orang akan mengkategorikan Anda sebagai orang kelas menengah. Anda menyukai musik yang merepresentasikan kelas sosial bawah, proletar ya, berarti orang akan menilai identitas sosial Anda adalah kelas bawah. Anda menyanyikan lagu campursari dengan nada yang tepat seperti yang dikatakan oleh Didi Kempot, itu berarti identitas sosial bahwa Anda orang Jawa. Tapi nanti akan mengalami pengkaburan ya, karena orang Papua juga ternyata suka dengan campursari. Ini sekali lagi, ini diskusi yang lain ya, begitu ya. Nah, kemudian perspektif yang keempat, perspektif sosiologi concerning on music. Ternyata bicara musik mesti bicara material ya.
instrumennya itu kan material, ada ini gitar ya, nanti ada piano, ada seruling, drum, itu kan material. Dan ternyata material-material yang mengiringi musik ya, atau yang memproduksi musik itu memandu, membantu dan memfasilitasi penggunaan tertentu. Jadi jelas itu, Anda ingin romantis ya, jangan menggunakan drum ya. Anda ingin sendu gitu, bisa menggunakan musik yang bahasa Jawanya itu rengeng-rengeng begitu ya, tidak terlalu keras, tidak terlalu frontal begitu. Dan tidak hanya material saja, ternyata musik juga bisa memediasi antara yang material dengan yang personal. Karena dengan mendengarkan musik itu akan muncul emosi, akan muncul pengaruh, akan muncul rasa, perasaan, perwujudan, perasaan yang lahir dari musik itu gitu. Jadi saya misalnya ya, mohon maaf, saya itu pernah jalan-jalan ke Jepang begitu. Kemudian di sana saya mendengar musik ya, musik tradisional yang khas tradisional Jepang begitu. Ketika saya sudah di Indonesia, sudah meninggalkan Jepang selama 3 tahun, mendengar suara itu jadi ingat Jepang gitu. Itu namanya musik itu memediasi antara yang material, kemudian perasaan diri kita ya. Dulu nenek saya meninggal ya, saya pernah mendengar lagunya Chrisye ya, lagunya Chrisye. Ternyata ketika jenazah diangkat itu lagunya Chrisye berkumandang di radio tetangga saya begitu. Nah sekarang kalau saya dengar lagunya Chrisye itu, jadi saya teringat peristiwa ketika nenek saya diberangkatkan, dimakamkan di tempat pemakaman begitu. Ini musik berarti memediasi antara hal yang material dengan perasaan yang dimiliki oleh individu ya. Seperti tadi, kalau saya dengar lagunya Bongkar gitu, Iwan Fals nyetel di YouTube, saya akan ingat tuh peristiwa detik-detik di mana wali kota diminta dengan halus untuk keluar dari kantor dengan dikepung oleh massa 3 desa. Ini musik adalah memediasi antara material dengan perasaan. Oke, 1 sampai 4 sudah saya bahas ya. Kita masuk ke perspektif yang kelima. Ternyata musik adalah bagian dari proses komersial dan proses industrial. Terutama musik populer itu ternyata bergabung dengan teknologi yang lain ya. Ada film, ada radio, ada televisi, ada YouTube, ada MP3 dan macam-macam. Nah, kata Adorno ya, tokoh Frankfurt School ya, teori kritis dari Jerman, dia katakan bahwa musik adalah bagian dari industri kapitalisme. Ada industri budaya dan musik termasuk yang membangun itu. Misalnya dia memprihatinkan musik yang sebenarnya nilai-nilainya suci, adiluhung, berpihak, ternyata menjadi panjang tangan dari kekuatan kapitalisme industrial itu. Musik mengalami komodifikasi, semua jadi komoditas yang punya nilai ekonomi. Sehingga apa? Idealisme sebagai kebudayaan hilang karena mengikuti aspirasi, kemauan dari massa begitu ya. Dan mengkhawatirkan lagi, ternyata musik itu menjadi alat untuk kapitalis ya. Kapitalis itu menekan masyarakat kelas bawah, terutama kelas pekerja, dengan menciptakan musik yang mellow, menciptakan musik yang tidak pernah mempertanyakan kesadaran kelasnya. Mereka tidak lagi berpikir mengenai revolusi. Jadi akhirnya musik melenceng dari sejarah awal diciptakan itu. Profesor Heri Nugroho, sosiolog dari UGM, dia pernah menganalisis musik jazz di Indonesia mengalami sejarah yang berubah-ubah. Yang sebelumnya adalah membela kaum lemah, kaum tertindas, kemudian perlawanan, akhirnya menjadi komoditas yang tidak berbeda dengan musik-musik yang lain. Jadi musik mengalami komersialisasi dan industrialisasi di bawah desain dari kapitalisme itu. Nah, Anda bisa melihat itu fenomena tayangan di televisi ya, Indonesian Idol ya, atau The Next Didi Kempot ya. Kemudian yang lain, pokoknya pagelaran-pagelaran musik. Musik tidak berdiri sendiri, tapi bergabung dengan berbagai macam teknologi.
dan bukan hanya untuk idealisme. Jelas ada kepentingan komodifikasi dan kepentingan komersialisasi. Itu perspektif yang kelima, yang terakhir ya. Oke, tadi sudah saya jelaskan ya 5 perspektif sosiologi of music, sosiologi musik. Nah gitu, luar biasa ya sosiologi ya, bisa menjelaskan aspek-aspek kehidupan yang penting di masyarakat. Oke, saya pikir itu ya. Kalau para pemirsa ingin atau mengusulkan tema-tema tertentu yang kekinian, yang keren dibahas dengan sosiologi, jangan lupa ketik ya di kolom komentar. Insya Allah saya akan merespon dan saya berusaha untuk menjawab dan membuat konten seperti itu ya. Dan ikuti terus ya channel YouTube saya, karena ini channel yang menginspirasi, keren ya, dan membuka semua misteri kehidupan sosial yang ada di masyarakat sekarang ya. Tentunya dengan menggunakan apa yo? Perspektif sosiologi enteng-entengan, sosiologi berkontribusi, dan sosiologi amal soleh. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.